Perkenalkan, nama saya Juwita Priyanti dari kelas 5A1. Di sini saya akan membahas perubahan konseptual pada materi teori kinetik gas. Pertama-tama, apa yang kalian ketahui tentang ketika kita meniup balon atau memanaskan balon? Nah, apa yang akan terjadi pada partikel udara di dalamnya? Mengapa balon tersebut menjadi lebih besar dan mengapa ban sepeda menjadi lebih keras saat dipompa? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita melihat animasi ini terlebih dahulu. Pada api lilin, perhatikan. Balon meletus. 5. Mulai pompa sesuai kebutuhan. Itu dia 5 langkah pompa ban versi. Nah, banyak yang mengira bahwa ketika balon dipanaskan akan meleleh. Akan tetapi, balon menjadi lebih besar ketika dipanaskan. Karena peningkatan energi kinetik balon, partikel udara menyebabkan peningkatan tekanan di dalam balon. Sehingga balon mengembang untuk mengakomodasikan tekanan yang lebih besar. Ketika kita memompa sepeda, kita sebenarnya meningkatkan jumlah partikel udara di dalamnya, yang kemudian meningkatkan frekuensi dan kekuatan tumbukan partikel-partikel tersebut dengan dinding ban. Peningkatan tekanan inilah yang membuat ban semakin menjadi lebih keras. Nah, di gambar ini anggap saja ini ruangan 3 dimensi dan di dalamnya itu ada partikel. Ketika partikel gas bertumbukan, baik dengan partikel lainnya maupun dengan dinding wadah, tumbukannya berarti bersifat lentik sempurna. Tumbukan partikel gas terhadap dinding wadah menyebabkan timbulnya gaya pada dinding. Tumbukan yang terjadi secara acak-acakan menyebabkan partikel gas menyebar merata ke seluruh ruang yang tersedia. Gas ini terdiri dari partikel yang sangat kecil yang terus bergerak. Partikel gas terus-menerus bertabrakan dengan satu sama lain dan dengan wadahnya tersebut. Tumbukan ini bersifat elastis, yang artinya tidak ada kehilangan energi bersih ataupun tumbukan tersebut. Partikel gas yang dipisahkan oleh jarak yang jauh dengan ukuran partikel gas yang sangat kecil dibandingkan dengan jarak memisahkannya. Tidak ada gaya interaktif, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar partikel-partikel gas. Kecepatan rata-rata partikel gas bergantung pada suhu gas tersebut. Nah, di dalam gas tersebut itu memiliki tekanan, volume, dan suhu. Nah, tekanan gas adalah tekanan yang diberikan oleh partikel-partikel gas pada dinding wadah persatuan luas. Sederhananya, semakin banyak dan semakin kuat tumbukan partikel gas terhadap dinding wadah, semakin besar tekanan gasnya. Ketika sebuah partikel gas menumbuk di dinding wadah, partikel tersebut memberi impuls. Adalah hasilnya kali dengan selang waktu pada dinding. Semakin banyak partikel gas yang menumbuk dinding dalam waktu tertentu, semakin besar gaya total yang diberikan pada dinding. Faktor yang mempengaruhi gas tersebut yaitu adalah jumlah partikel gas, volume wadah. Ketika sebuah partikel gas menumbuk dinding wadah, partikel tersebut memberikan impuls. Nah, yang selanjutnya itu ada volume. Volume itu
Volume gas mengacu pada ruang 3 dimensi yang ditempati oleh partikel-partikel gas. Sederhananya, volume gas adalah ukuran seberapa besar ruang yang diisi oleh gas. Partikel gas bergerak secara acak-acakan ke segala arah. Gerakan ini menyebabkan partikel gas menyebar dan mengisi seluruh ruang yang tersedia. Partikel gas yang terus-menerus bertumbukan satu sama lain dan dengan dinding wadah. Tumbukan ini membuat partikel gas terdistribusi merata ke seluruh ruang. Faktor yang mempengaruhi volume gas yaitu ada tekanan. Jika tekanan pada gas ditingkatkan, partikel gas akan terdorong lebih dekat satu sama lain sehingga volume gas akan berkurang. Yang kedua, yaitu suhu. Jika suhu dinaikkan, energi kinetik partikel-partikel gas akan meningkat, sehingga partikel-partikel gas akan bergerak lebih cepat dan jauh satu sama lain, menyebabkan volume gas bertambah. Ini selanjutnya, itu jumlah partikel gas. Semakin banyak partikel gas dalam suatu wadah, semakin banyak volumenya yang dibutuhkan untuk menampung semua partikel tersebut. Suhu itu merupakan ukuran rata-rata energi kinetik partikel gas. Ketika partikel gas selalu bergerak secara acak, gerakan ini memberikan energi pada partikel yang disebut energi kinetik. Suhu adalah nilai rata-rata dari energi kinetik semua partikel dalam gas, yang artinya tidak semua partikel memiliki energi kinetik yang sama, tetapi suhu memberikan kita gambaran umum tentang seberapa cepat partikel tersebut untuk bergerak secara rata. Jika suhu gas tinggi, artinya energi kinetik rata-rata partikel gas juga tinggi. Ini berarti partikel gas bergerak secara cepat. Sebaliknya, jika suhu suatu gas rendah, energi rata-rata partikel gas juga rendah. Ini berarti partikel-partikel gas bergerak lebih lambat. Dalam menjawab persoalan tersebut tadi, kita dapat menyelesaikannya menggunakan 3 hukum. Yang pertama, hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Nah, pada hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Jika volume suatu wadah berisi gas diperkecil, maka partikel-partikel gas akan lebih sering bertumbukan dengan dinding wadah dalam waktu yang sama. Hal ini menyebabkan gaya yang diberikan pada dinding meningkat, sehingga tekanan gas juga meningkat. Nah, yang kedua itu hukum Charles. Hukum Charles ini menyatakan volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Jika suhu suatu gas dinaikkan, energi kinetik rata-rata partikel akan meningkat. Akibatnya, partikel gas bergerak lebih cepat dan lebih sering menumbuk dinding wadah. Untuk menjaga tekanan tetap, volume dan gas harus bertambah. Nah, yang terakhir itu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa pada volume tetap, tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Jika suhu suatu gas dinaikkan, energi kinetik rata-rata partikel gas meningkat. Hal ini menyebabkan partikel-partikel gas bergerak lebih cepat dan lebih sering menumbuk dinding-dinding wadah dengan gaya yang lebih besar, sehingga tekanan gas meningkat. Dari soal yang kita pertanyakan di awal tadi, kita bisa menggunakan hukum Gay-Lussac yang dimana partikel-partikel tersebut cepat secara acak menumbuk dinding wadah dengan lebih besar, sehingga balon tersebut bisa menjadi bisa pecah dan juga bisa mengembang. Di sini sudah ada persamaan umum gas ideal. Persamaan umumnya itu PP/nRT. Dan sebagaimana juga hukum Boyle, Gay-Lussac, di sini juga tertera ada energi kinetik gas. Nah, pada hukum Boyle, Gay-Lussac ini persamaannya itu
P1 per T sama dengan P2 per T. Untuk keterangannya itu P itu ya tekanan dengan keadaan isobarik, dan volume itu keadaan isobarik, dan T itu suhunya tetap dengan keadaan isotermik. Ya, artinya tekanan itu volumenya sebanding dengan suhu. Ketika untuk volume itu tekanannya sebanding dengan suhu, dan untuk suhu itu tekanannya 1 per volume. Nah, untuk demonstrasi selanjutnya itu dia mencapai tujuan. Itu caranya rebus sebuah telur, lalu kupas. Siapkan botol mulut lebar yang sedikit lebih kecil dari diameter telur tersebut. Panaskan sedikit air di dalam panci, lalu masukkan botol ke dalam panci hingga mendidih. Setelah beberapa saat, keluarkan botol dan segera tutup rapat mulut botol dengan telur rebus. Amati apa yang terjadi. Nah, sini sudah kita percobaan, yaitu udara di dalam botol memuai akibat panas, kemudian menyusut saat botol dikeluarkan dari air panas. Penurunan volume ini menyebabkan tekanan dalam botol menjadi lebih kecil dari udara luar, sehingga telur tertekan masuk ke dalam botol. Sekian penyampaian dari perubahan konseptual dengan materi teori kinetik gas dari saya. Saya ucapkan terima kasih.